Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasol. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing ngatasi saben-saben wong Islam apa hifdzu islamihi ngreksa islami wasonuhu lan tegese ngreksa ing islame amma saking barang yufsidu kang batalaken kang rusak hu ing wong batalaken ing islame wayubdiluhu lan batalaken ing islame wong. Pasal ini menerangkan tentang untuk memelihara Islamnya sekaligus merawat dan memupuk Islamnya agar supaya Islamnya ini kuat. Jadi Islam ini tidak sembarang orang bisa masuk Islam kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Islam itu sendiri dari kata-kata aslama yuslimu Islam, yang artinya Islam itu adalah selamat. Kalau ingin selamat dunia akhirat, makalah masuk ke dalam agama Islam. Di agama yang dipilih oleh Allah adalah agama Islam. Di agama Islam ini agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Islam itu tidak sembarangan. Islam itu ada aturannya, ada hukum-hukumnya. Kalau kita lihat ibadah saja ada ilmunya, diilmoni, tidak ada ilmunya. Mulai dari kita baca syahadat. Jadi kalau orang ingin masuk Islam, membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ikrar yang setiap sholat diikrarkan oleh orang sholat. Di orang sholat itu sudah ikrar. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi ikrarnya tiap sholat, kalau orang Islam itu tiap sholat ikrar bahwa dirinya menjadi orang Islam. Di Islam ini adalah artinya selamat. Selamat di mana? Selamat dunia sampai akhirat. Gak hanya di dunia toh, di akhirat pun akan selamat. Ini kalau masuk agama Islam, maka Islam itu harus dijaga. Jangan sampai batal, jangan sampai rusak. Rusaknya dengan apa? Banyak amalia. Kadang-kadang ada amaliyah yang rusak Islam, tapi dia sendiri tidak terasa kalau Islam itu rusak. Maka harus dijaga Islamnya. Contohnya panggil temannya seenaknya, karepe itu buron. Kafir nanti kafir, karepe buron.
dimanggil temannya, orang musyrik, mana orang musyrik? Gak boleh, itu musyrik sendiri. Kalau mengatakan orang kafir, ya kafir sendiri. Makanya harus kembali, harus membaca 2 kalimat syahadat. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, saya kok mengucapkan begitu. Ini tidak terasa, kadang-kadang jadi batanya Islam enggak terasa. Makanya Islam ini harus dijaga, jangan sampai batal, jangan sampai Islam ini rusak dengan ucapan, dengan perbuatan. Lah, kalau dengan perbuatan bagaimana kalau Islam ini rusak? Ya ikut-ikutan orang-orang yang menyembah selain Allah. Terus saya tak melok menyembah selain Allah. Kalau sudah ikut perbuatan orang yang menyembah selain Allah, Islamnya rusak, batal. Nah, bagaimana? Harus kembali membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di Islam itu dijaga oleh Allah. Perbuatannya, ucapannya harus dijaga. Jangan sampai batal, jangan sampai rusak. Karena Islam itu tidak sembarangan. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Makanya di dalam Al-Quran itu ada pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam itu dibawa mati, janganlah engkau mati kecuali dengan membawa agama Islam. Itu pesannya, pesan Allah di dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dengan membawa agama Islam. Itu biasa diucapkan para khotib kalau Jumatan. Pasti pesan begitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dengan membawa agama Islam. Ya naudzubillah, kalau mati tidak membawa agama Islam celaka. Contohnya, apakah ada orang Islam mati tapi dengan tidak membawa agama Islam? Ada. Contohnya siapa? Dulu ada kiai namanya Kiai Barsiso. Sampean tahu ceritanya Kiai Barsiso? Kiai Barsiso itu kiai yang sudah hebat. Santrinya saja Kiai Barsiso itu bisa berterbang kayak mak lampir. Santrinya, belum kiainya. Di santrinya juga hebat, bisa berterbang, apalagi kiainya hebat. Akhirnya kena goda dengan iblis, kena goda iblis. Kiai Barsiso itu ibadahnya juga hebat. Ada iblis yang macak kayak kiai, ya surbanan, ya jubahan, serbanan, jubahan kayak kiai. Habis itu ibadah di musolahnya Kiai Barsiso 3 hari 3 malam tidak tidur, ibadah terus putar tasbih nggak diputar. 3 hari 3 malam nggak tidur, diintip oleh Kiai Barsiso. Kiai itu kok kuat ibadah 3 hari 3 malam, nggak tidur, nggak makan. Akhirnya penasaran, Kiai Barsiso penasaran. Setelah itu ditanya, Kiai, di iblis yang menjelma jadi kiai tadi ditanya, Kiai sampai kok kuat ibadah 3 hari 3 malam, gak tidur, gak makan, gak apa, kok kuat? Kata si iblis yang macam kiai tadi, saya
bisa ibadah gini, saya asalnya mengerjakan dosa besar. Sampai kalau mau mengerjakan dosa besar, sampai bisa ibadah kayak apa itu? Ya berzina, ya minum-minuman, mabuk-mabukan, ya membunuh orang. Waduh, berat ini, gak berani saya, dosa besar, gak berani saya. Coba kalau sampai kepingin ibadah kayak saya, sampai coba kerjakan itu, nanti sampai bisa ibadah kayak saya. Akhirnya penasaran, sambil tidur-tiduran dengan apa iya yang bisa Pak, kok bisa kayak begitu, 3 hari 3 malam nggak tidur nggak makan, ibadah terus pada Allah. Kuat saya tuh nggak kuat. Akhirnya suatu hari pergi entah ke pasar entah ke mana, coba-coba ada orang jualan minuman keras, akhirnya tolak-tolak nggak ada orang. Wah, kesempatan, yang jualan ini perempuan sendirian. Akhirnya bertanya, Bu, apakah ada minuman keras? Oh ada. Di mana? Itu saya siapkan di dalam. Akhirnya masuk, tolak-tolak nggak ada orang, masuk ke dalam toko, rupanya nggak ada orang, dikunci ceklek, masuk. Terus saya nyoba sedikit saja, nggak pernah minum minuman keras, saya nyoba. Begitu dicoba minuman keras, akhirnya ya mabuk, nggak ingat apa-apa, hilang pikirannya, kelihatan orang perempuan. Akhirnya terjadi zina. Karena sudah terjadi zina, ketakutan, wah nanti jangan-jangan saya kalau ketakutan saya kena masa ini. Akhirnya dibunuh. Ketiga-tiganya dikerjakan, sudah minum minuman keras, berzina, membunuh. Setelah itu keluar si iblis tadi ganti. Kalau tadi macak kiai, sekarang macak polisi. Begitu keluar iblisnya macak polisi. Barsiso, kamu saya tangkap. Loh, ada apa? Kamu telah mengerjakan dosa besar. Mana? Coba saya periksa dulu. Saat diperiksa, ternyata ada orang perempuan yang meninggal. Wah, ini yang punya toko ini meninggal. Gak ada lagi di sini, gak ada orang lagi. Kamu ini. Akhirnya ditangkap. Kena tangkap, dibawa ke markasnya iblis. Di situ dijemur oleh iblis di tengah lapangan. Gak ada kasih makan, kasih minum, dijemur di tengah panasan terik matahari. Sampai Kiai Barsiso itu loyo, gak berdaya. Minta minum, gak dikasih minum. Air, biarkan aja. Kamu haus ya, kata polisinya, kata iblis yang macam polisi itu. Kamu haus ya? Ya, air nggak dikasih, sampai nggak berdaya. Terus dilihat sudah loyo nggak berdaya, keadaan pucat. Akhirnya diambilkan air. Kamu mau air es ini segarnya luar biasa. Iya saya mau. Gak gampang, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau kamu mau, syaratnya saya kasih. Kalau enggak ya enggak. Saya mau, apa syaratnya? Kamu harus menyembah saya. Loh, saya enggak bisa, enggak berani. Tuhan saya tetap Allah, enggak saya kasih. Gimana? Ya tolong lepaskan dulu, enggak bisa.
nggak boleh dilepaskan. Kamu harus kena hukum. Saya mau, yang penting saya kasih minum, saya kasih, asal kamu mau. Apa? Harus menyembah saya. Jadi Kyai Barsiso disuruh menyembah iblis, akhirnya mau. Kyai Barsiso menyembah iblis. Bagaimana saya diikat? Gak bisa, cukup dengan isyarat saja, dengan niat kamu harus menyembah saya. Tetap diikat, diterik panas matahari, disuruh niat menyembah iblis. Ya, begitu niat, ayo mulai, kamu niat menyembah iblis, enggak menyembah pada Allah, menyembah iblis 3 kali, manduk-manduk, langsung meninggal dunia. Na'udzubillah billah. Jadi asalnya Islam bisa mati-matinya mati kafir, mati musyrik. Ini bisa terjadi. Makanya Islam ini harus dipegang betul-betul dalam keadaan situasi apapun, harus dijaga. Jangan sampai luntur, jangan sampai lentur sedikit pun. Islam ini dijaga. Walaupun taruhannya nyawa, tetap dibela, ya, tetap dibela. Seperti dulu sahabat yang disiksa. Sahabat siapa namanya yang disiksa? Sahabat Bilal, ya. Sahabat Bilal, majikannya orang perempuan kaya namanya Umayyah. Bilal juga begitu, disiksa, disuruh melepaskan agamanya, nggak mau. Kamu lepaskan agamamu, jangan ikut Muhammad, ikut saya. Kamu pembantu saya kok ikut Muhammad, lepaskan agamamu. Enggak, saya tetap memilih agama Nabi Muhammad, agama Islam. Disiksa, diseret kuda, dijemur terik matahari, terus dijepit dengan batu yang besar, dihajar, ketemu Abu Bakar, akhirnya di-stop. Maya, jangan diteruskan. Bilal saya tebus, saya beli. Berapa? Saya beli. Akhirnya, mana uangnya? Katanya mau beli, mana uangnya? Saya pulang, bilang sama Rasulullah, ya Rasul, ini ada pengikut baru disiksa oleh Umayyah, mau saya beli. Bilal disiksa oleh Umayyah, kata Rasulullah, Abu Bakar saya ikut andil, saya kasih uang. Jangan ya Rasul, cukup dengan uang saya. Akhirnya dibayar oleh Abu Bakar, ditebus. Si Bilal ini akhirnya ditebus oleh Abu Bakar, akhirnya bebas, gak disiksa lagi oleh Umayyah. Karena mempertahankan Islamnya, dipertahankan sampai nyawa taruhannya, disiksa kayak begitu, mempertahankan Islam dipertahankan sampai nyawa taruhannya. Berani, saya pilih mati daripada saya ikut agamamu. Saya tetap memilih agama Nabi Muhammad SAW, dipertahankan. Akhirnya diangkat oleh Rasulullah karena suaranya enak, suaranya merdu, diangkat jadi tukang adzan. Makanya dulu kalau orang mau Jumatan itu ada orang bagian muroki, jadi namanya muroki, terkenal sampai sekarang, namanya Bilal. Siapa yang jadi Bilal? Di sebelum khotib naik ke mimbar itu ada apa yang menaikkan khotib ke mimbar, pegang tongkat. Kalau dulu bukan tongkat, pedang. Kalau dulu itu pedang zaman Rasulullah, bukan tongkat. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini namanya Bilal, padahal bukan Bilal, itu namanya muroki. Karena dulu yang jadi Bilal itu sahabat Bilal. Sampai sekarang yang terkenal siapa yang jadi Bilal? Walaupun yang imami kalau puasa itu
apa taraweh ya, kalau taraweh Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu itu dulu Bilal. Terus yang menambahi azan subuh itu juga Bilal. Apa tambahnya kalau sholat subuh? Azan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Itu yang nambahi sahabat Bilal. Di sholat-sholat yang lain nggak ada tambahnya kecuali sholat subuh. Ada adanya, ada tambahnya. Yang nambahnya itu adalah sahabat Bilal. Karena sahabat Bilal itu orang yang kuat, yang mempertahankan imannya, milih agama Islam, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Islam itu jangan gampang. Kadang diiming-imingi uang katut, diiming-imingi supermi katut, diiming-imingi beasiswa katut. Itu kayak Islamnya kayak lilin, ya, tahu lilin? Lilin ditiup angin ke utara, ke timur, ke timur. Itu Islamnya kayak lilin. Akhirnya kena angin bes mati. Jadi Islam itu yang kayak lampu ini, walaupun ada kipas di sana kemari tetap kokoh, kuat. Jadi kayak lampu ini, walaupun ada angin dari kanan, dari kiri, dari mana saja, tetap bertahan, bersinar. Jadi nggak pandang bulu ada apa saja yang pengaruh, tetap dipertahankan ila yaumil qiyamah, sampai mati di bawah. Ini Islam. Di Islam itu agama yang mengajak keselamatan dunia sampai akhirat. Wayak tauhu lan pegot ing Islam, bahwa utawi wong kang pegot ing Islam iku ar-riddatu, disebut dengan murtad. Jadi orang yang putus, lepas dari Islam, asalnya Islam keputus, itu namanya orang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mempertahankan Islam ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan jadi orang selamat dunia sampai akhirat, menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bid'ah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bid'ah. Rabbi fanfa'na wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bid'ah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.